Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang video stunting dalam bidang kesehatan. Dan di sini juga saya akan menunjukkan tentang video wawancara dengan lurah di Glugur Darat 2. Saksikan videonya. Mari kita saksikan dan selamat menonton. Kalau masalah stunting, alhamdulillah tempat kita tahun semalam pernah ada terdata warga kita yang stunting. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah sudah nggak ada. Tapi untuk anak yang beresiko stunting masih ada, ataupun dulu sering dikenal dengan biji guru, ya kan? Kriteria itu seperti misalnya badannya kurus, tinggi badannya tidak seperti rata-rata seusia dia, gitu kan? Jadi yang pernah dan yang sedang kita buat pun lagi. Sekarang ini kita buat ada di kecamatan kita ini ada berapa sih, lupa, ada 5 atau berapa anak yang terdata stunting, 5 atau 6 gitu masalah. Jadi kami lurah-lurah ini sama dikoordinir sama camat membuat dapur umum dengan dana pribadi, walaupun memang dana dari Pemko sudah ada, tapi kami dengan dana pribadi kami kumpulkan seikhlasnya. Yang penting kami berupaya untuk 2 minggu kami kasih secara terus menerus selama 2 minggu itu makanan-makanan yang bergizi dengan harapan supaya berat badannya nambah untuk supaya seperti yang pada umumnya. Terus yang kedua, tadi kan ada yang namanya dapur umum. Terus Bapak dalam membuat kegiatan dapur umum ini, sebelumnya Bapak sosialisasikan juga belum? Sosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Nah, kita sistemnya kita rapatkan atau kita kompromikan setiap kelurahan itu. Kita buat dapur umumnya, kita sepakati dapur umum di kecamatan, baru dengan cara begitu siap nanti masakan yang disiapkan tadi, kita langsung turun ke lokasi yang ada kelurahannya, ada anak stunting tadi gitu. Ke situ kita. Berarti lebih langsung to the point lagi, Pak. Poin ke orang yang langsung mencari di mana yang terdata gitu. Data anak stunting itu dari dinas kesehatan, dari Ya. puskesmas. Berdasarkan data itu kita bergerak dengan jumlah sekian, kita kalkulasilah berapa dananya untuk 2 minggu ke depan, kita bikin kan kurang lebih. Kita kumpul untuk berapa kira-kira untuk bisa mencukupi si dana 2 minggu tadi itu. Kalau memang belum juga untuk bulan depannya kita buat lagi. Dan ini berjalan udah bulan kedua. Ya. Jadi program untuk stunting ini lumayan lama kayaknya. Sampai dia benar-benar berat badannya itu memang mendekati normal. Kita memang berupaya supaya dia hilang dari data stunting tadi. Kami berupaya semaksimal mungkin lah gitu. Kemudian Pak, ini kan bagaimana harapan Bapak kepada ibu-ibu yang ada di sekitaran kita ini agar anak-anaknya itu tidak terjadi mengalami stunting gitu, Pak? Bagaimana program yang harus disertakan ibu ini, apalagi ibu-ibu ini juga banyak yang nggak paham gitu, Pak. Harapannya dan ini memang sudah dikerjakan juga sama dinas kesehatan, cuman kadang-kadang terkendala saat kita menyampaikan sama masyarakat yang untuk rumah tangga, di situ ada bukan keluhan sih, tapi lebih ke ya ini Pak, kayak mana kami Pak, kalau nggak ini nggak bisa kayak gini, nggak bisa menikah. Karena memang ada program pemerintah, setiap orang yang mau menikah dia harus mengisi ada aplikasi namanya pencatatan CATIN, namanya calon pengantin. Nah, disitulah didata nanti diukurlah berat badan anak si calon pengantin tadi, lingkar lengannya, apalah namanya itu, lebih ke dinas apalah yang mau dipahamkan. Disitulah ketahuan si calon pengantin tadi ini bisa menyebabkan nanti anaknya stunting atau di mana, walaupun itu tidak menjadi serta-merta dia dilarang menikah, tapi supaya nanti dia begitu menikah dia lebih siap, tidak maksudnya supaya mencegah anaknya jangan stunting gitu. Iya, apakah dikasih vitamin sama dinas kesehatan atau apalah namanya supaya
anak yang dilahirkan. Kemudian apa pesan Bapak untuk stunting ini? Pesannya untuk stunting, maksudnya yang anak stunting ya memang karena biasanya karena memang kondisi ekonomi dia Siapapun nggak mau iya keadaan seperti ini. palingnya saya bilang lengkapi lagi gizinya, cuman kan itu kan gimana kita bilang kan gitu. Makan dengan makanan yang bergizi lah kita ya kan, tapi dengan ekonomi yang mungkin mereka gimana ya. Berarti pemerintah sekitar udah berusaha lah ya Pak. Insya Allah kami sudah berbuat. Kami sumbang lah gitu. Tiap bulannya untuk kas bunga gitu kan. Itu sih Pak. Kalau kalian mau ngomong apa, tapi kita pas giliran kita nanti tengok nanti. Terima kasih buat teman-teman dan dosen kami telah menyaksikan video kami dan menyimak video yang telah kami buat dan penjelasan-penjelasan yang telah kami tunjukkan di sini. Terima kasih. Stunting kelompok 1. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi, dalam kandungan, dan pada masa awal setelah anak lahir. Tapi stunting baru nampak setelah anak umur 2 tahun. Ciri-ciri anak atau balita yang terkena stunting. Pertama, tinggi dan berat badannya lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Kedua, anak rentan mengalami gangguan tumbuh kembang. 3. Mengalami gangguan tumbuh kembang. 4. Rentan mengalami gangguan kesehatan. Yang kelima, terlihat lemas terus-menerus. Dan yang terakhir, anak atau balita kurang aktif. Stunting ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Pertama, faktor internal disebabkan oleh kurangnya gizi krisis selama masa kehamilan, anemia pada saat bayi lahir, berat badan bayi terlalu rendah, serta cacat bawaan janin. Yang kedua, ada faktor eksternal, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan ekonomi yang baik, serta minimnya akses terhadap makanan bergizi. Ada 2 dampak yang dapat ditimbulkan oleh stunting. Yang pertama dalam jangka pendek dan yang kedua dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek sendiri yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, dan gangguan metabolisme pada tubuh. Dan dalam jangka panjang sendiri, stunting akan berdampak hingga dewasa, yaitu pertama menurunkan kemampuan otak, kedua kekebalan tubuh lemah, ketiga munculnya penyakit metabolik, keempat penyakit jantung, kelima penyakit pembuluh darah, dan yang terakhir kesulitan belajar. Cara antisipasi pada anak yang terkena stunting dengan cara trias UKS. Yang pertama ada pelayanan kesehatan, kedua pendidikan kesehatan, dan yang terakhir pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Ada beberapa cara dalam penanggulangan stunting, yaitu dengan cara pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, lalu ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah dan imunisasi lingkup, serta pemberian ASI didampingi oleh pemberian MPASI.
kami kasih bonus sebagai hiburan. We make